Ya, Pascal Struijk sama sekali bukan nama yang baru ya. Betul. Udah dari beberapa tahun lalu namanya udah muncul berulang Iya. kali. Setiap pergantian pelatih dikaitkan dengan Pascal Struijk. Tapi dia udah dari zaman Sinteyong udah mengindikasikan bahwa mungkin ya tentang Persib Bandung melawan Maluku United saya kira tidak akan mudah ya, karena Maluku United adalah tim yang kuat, bukan tim yang bisa dianggap remeh, dan dia ada di papan atas. Betul. Dan Persija juga harus lawan Arema. Saya kira akan menarik di akhir pekan ini nanti. Oke. Dunia sepak bola Indonesia lagi panas-panasnya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi FIFA Series 2026 di Jakarta yang sekaligus menjadi debut pelatih anyar John Herdman. Tapi sayangnya persiapan ini nggak berjalan mulus. Sejumlah pemain pilar seperti Asnawi Mangkualam hingga Marcelino dikabarkan cedera. Belum lagi para pemain yang memiliki hukuman bermain. Tapi nggak cuma itu, kita juga bakal bahas yang tak kalah menarik, yaitu ada peluang calon pemain naturalisasi di era John Herdman. Mulai dari Pascal Struijk hingga Luke Vickery, siapa nih yang paling realistis memperkuat timnas merah putih? Nah, tentu saja kita juga bakal kupas persaingan panas Liga Indonesia, di mana Persib, Borneo, dan Persija saling sikut di papan atas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng saya Caca, dan didampingi dengan Bung Rey, seorang jurnalistik sepak bola tvnews.com. Kita bahas tuntas di episode kali ini. Halo Bung Rey, gimana nih kabarnya hari ini? Halo juga Caca, baik-baik semua. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan FIFA Series 2026. Ini adalah turnamen internasional anyar besutan FIFA yang mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi dalam format turnamen mini. Indonesia resmi menjadi salah satu peserta sekaligus tuan rumah ajang ini. Kompetisi ini pertama kali diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 16 Maret 2023 lalu dengan tujuan memberi kesempatan negara-negara anggota FIFA untuk lebih sering bertanding melawan lawan dari konfederasi berbeda. FIFA Series 2026 ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026 dan akan digelar di beberapa negara tuan rumah termasuk Indonesia. Nah nih Bung Rey nih, John Herdman kan bakal memulai era barunya di timnas Indonesia melalui FIFA Series 2026. Iya. Dengan misalnya beberapa pemain kayak Asnawi tadi ya, terus Marcelino. Apa nih tantangan terbesar yang dihadapi Herdman di turnamen ini? Ya, tentunya kita menunggu ide-ide Herdman ya. Ide-ide tentang permainannya seperti apa, tentunya bagaimana dia menerapkannya kepada para pemain. Tapi dulu di timnas Kanada dia pakai sistem gimana sih? Di Kanada sih dia pakainya 3 back ya. Oh, 3 back. Dengan 3 back berarti kan setara dengan sistemnya Sintayong ya. Nah, itu jadi menguntungkan juga buat dia. Artinya tim punya gambarannya. Herdman ini udah punya tim yang sudah jadi, yang udah dibangun dari zaman Sintayong. Betul. Yeah. Nah, untuk tantangan terbesarnya seperti apa nih? Kan ada yang cedera nih, pemain pilar kan, termasuk kayak Tom Haye sama Shane Farinama juga kan dia menepi akibat hukuman dari FIFA kemarin. Seperti apa nih sekiranya mungkin rotasi skuadnya seperti apa nih kira-kira? Pengganti Tom Haye itu kira-kira siapa ya? Mark mungkin. Bisa Mark bisa Ivar Jenner. Saya pikir Herdman udah punya skuad yang sudah jadi, yang udah punya setiap posisi itu udah punya pelapisnya masing-masing. Kayak misalnya Haye absen bisa diisi sama Kambuaya, bisa diisi sama Pelupesi starter ya. Ya itulah banyak opsinya. Ivar Jenner, Nathan Chohan juga bisa kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin tentang pemain debutan baru di skuad Garuda nih yang kemarin di kompetisi Super League, kira-kira siapa nih yang bakal dipanggil? Yang di kompetisi Super League, ya itu tergantung penilaian Herdman lagi ya. Kalau misalnya dia kan kemarin nonton Super League kan pas lagi dengan Persija itu kalau nggak salah sama Shane. Bisa jadi sih pemain-pemain muda kayak Doni Tripamungkas ya, itu menjanjikan juga kan, emang udah dari zamannya Indra Syafri dia udah jadi salah satu pemain yang diandalkan. Dia juga diandalin sama Sinteyong di Piala AFF 2024. Nah, dengan absennya beberapa pemain pilar tadi, terus juga beberapa nama baru mungkin ya yang sebelumnya jarang dipanggil mungkin ya, kayak beberapa tadi Doni Tripamungkas dan Hoki Caraka mungkin. Nah, seberapa realistis target timnas Indonesia di FIFA Series? Ya, kalau misalnya target di FIFA Series menimbang dari lawan-lawannya ya, kan ada Bulgaria, Kepulauan Solomon sama Saint Kitts Nevis. Itu sebelumnya pernah ketemu nggak kita? Belum pernah sih. Baru semua berarti ini? Iya, jadi cuma 2 di antara 3 tim ini yang akan jadi lawan, dan kita belum tahu ya pengumumannya dari PSSI sama FIFA belum ada. Jadi kalau misalnya
di atas kertas, sehingganya bisa lah mengincar kemenangan. Kalau misalnya lawan Saint Kitts Nevis nggak sepele juga, tapi lawan Saint Kitts Nevis dan Solomon itu memungkinkan untuk mengincar kemenangan. Bulgaria juga bisa kita kalahkan kalau dia secara peringkat FIFA nggak terlalu jauh sama Bahrain juga ya. Kalau misalnya Bahrain bisa kita kalahkan, berarti kan Bulgaria bisa gitu. Oh oke. Berarti kemungkinan untuk menangnya lebih besar nih. Bisa, harusnya bisa. Kita harus nunggu dulu ya siapa lawan kita di grup itu tersebut. Nah tapi ngomongin selain pemain yang cedera nih kan tadi ada Asnawi sama Marcelino yang baru-baru ini kan dikabarkan cedera. Tapi kalau nggak salah ada Kevin Dix kan terbaru di Bundesliga, dia mengalami cedera apa kan? Kepala ya, cedera kepala. Nah itu gimana nih? Apakah ada lagi ternyata pemain-pemain yang bikin John Herdman pusing mungkin ya di jelang FIFA Series 2026 ini? Iya, ya, itu udah dipastikan ya, maksudnya Asnawi itu mengalami cedera ACL. ACL itu cedera yang bukan main-main ya. Dan di masa lalu, di masa lalu banyak pemain yang pensiun gara-gara ACL. Tapi karena dunia medis sudah maju ya sekarang, jadi bisa lebih memungkinkan untuk pulih dari ACL. Cuma ya penyembuhannya tetap butuh waktu yang sangat lama ya. Sampai akhir musim kayaknya. Iya, Asnawi mungkin baru bisa main di paruh kedua tahun 2026 mungkin September atau Oktober. Kalau Marcelino gimana tuh? Marcelino kan dia kemarin bilangnya sih 4 bulan, berarti dengan kata lain antara di bulan April atau bulan Mei baru bisa main ya. Jadi kan pasti Maret udah nggak bisa main ya. Nah kalau misalnya Kevin Dix kemarin 2 pertandingan absen ya gara-gara cedera kepala. Jadi dia beradu sama salah satu pemain, kalau nggak salah pas Gladbach lawan Hamburg. Dia absen latihan beberapa waktu tapi udah kembali, tapi dalam pertandingan terakhir lawan Bremen dia masih belum main ya. Oh gitu. Tapi soal peluang kalau misalnya di bulan Maret, saya kira Kevin Dix bisa pulih. Masih ada ya? Masih ada satu bulan lebih kan. Iya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang terbaru, yang lama-lama juga nih kayak misalnya Miss Hilgers kan nih, gimana kabarnya dia di Belanda sekarang? Miss Hilgers kan kemarin mengalami cedera ACL ya. ACL juga sama kayak Asnawi. Dari tahun lalu ya? Iya, akhir tahun lalu lah. Saya kira nggak mungkin juga dia pulih dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ini untuk kembali bermain. Walaupun memang udah kembali berlatih ya setelah operasi ACL itu. Tapi ya namanya ACL itu butuh pemulihan yang sangat lama, butuh kakinya perlu terbiasa untuk waktu yang lama, baru bisa kembali ke lapangan. Jadi saya kira Hilgers bakal absen. Berarti ada kemungkinan 6 pemain yang absen ya. Jadi yang 4-nya cedera, yang 2-nya hukuman FIFA tadi ya. Sean Palinama dan Tom Haye. Iya, 5 lah. Kevin Dix masih ada kemungkinan. Kevin Dix makin ada kemungkinan, oke. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Oke, itu tadi pembahasan mengenai debut John Herdman di FIFA Series 2026 mendatang. Selanjutnya kita juga bakal mengulas topik yang gak kalah menarik, yaitu calon pemain naturalisasi di bawah komando John Herdman. Ada beberapa nama yang mulai mencuat dan berpeluang memperkuat skuad Garuda. Bung Rey pernah dengar nggak nih ada beberapa nama pemain yang santer dirumorkan akan dinaturalisasi? Salah satunya yang paling terbaru kan Pascal Struijk nih. Bagaimana nih peluang dia akhirnya untuk membela timnas Merah Putih? Ya, Pascal Struijk sama sekali bukan nama yang baru ya. Udah dari beberapa tahun lalu namanya udah muncul berulang kali. Setiap pergantian pelatih dikaitkan dengan Pascal Struijk, tapi dia udah dari zaman Sinteyong udah mengindikasikan bahwa utamanya dia pilihan dia di timnas Belanda. Nah, di waktu zaman Kluivert juga, Kluivert tuh sempat ke pertandingan Oxford United lawan Leeds kan. Dia sempat ketemu sama Pascal Struijk juga di situ, tapi nggak ada perkembangan juga. Nah, terakhir kan Struijk bilang dia tetap mengutamakan panggilan dari timnas Belanda ya. Kalau nggak salah dia belum kehatian katanya untuk membela timnas Indonesia. Iya, mungkin dia masih setia untuk menunggu panggilan dari timnas Belanda. Juga Kak? Kira-kira? Nggak tahu ya, itu kan pilihan. Struijk sendiri lah yang bisa menjawab ya. Oke. Nah tapi kalau misalnya dia nolak nih penolakan dari untuk timnas Indonesia, ngomong-ngomong sebenarnya Pascal Struijk ini pernah dilirik nggak sih sama timnas Belanda?
Setelah sekian lama kan dia menunggu juga kan, di umurnya Iya. udah 20 berapa ya, 27 kalau nggak salah kan? Iya, Pascal Pascal Struijk. Struijk pasti ada di talent pool-nya ya, ada talent pool Ronald Koeman. Tapi itu bergantung sendiri ke bagaimana skuad timnas Belanda di bawah asuhan Koeman. Betul. Karena ya saingan di timnas Belanda juga ketat Penuh banget ya. Ada Virgil van Dijk kan, ada Matthijs de Ligt di sana. Terus juga Pascal Struijk dia bisa membela timnas Belgia. Oh, dia Iya. punya keturunan Belgia juga. Iya, Oke. dia pernah dihubungi oleh mantan pelatih timnas Belgia waktu itu ya, Roberto Martinez, tentang kemungkinan untuk dipanggil timnas Belgia, tapi sampai sekarang juga tetap nggak dipanggil. Mandek juga ya. Iya, Nah, terus kalau misalnya dia gagal dinaturalisasi, apakah ini berdampak besar bagi timnas Indonesia? enggak juga sih kalau misalnya timnas Indonesia kan kita sudah punya banyak pilihan ya di Betul. sektor bek tengah. Ada Kevin Dix, ada Jay Izzes, ada Messilgers dan Rizky Ridho lain-lain ya. Kalau misalnya Struijk tidak mengiyakan panggilan timnas Indonesia, kita masih punya banyak opsi. Betul. Oke, tapi satu lagi nih Bang, ada yang menarik perhatian untuk dinaturalisasi, yaitu Luc Vickery. Luc Vickery ini tuh siapa sih sebenarnya? Dan seperti apa nih peluangnya untuk berseragam timnas Garuda? Iya, Luc Vickery baru muncul beberapa pekan terakhir ya, Iya. namanya mencuat ya. Menarik perhatian karena dia adalah seorang penyerang dan dia itu udah pernah bela timnas Australia sebenarnya. Cuma emang membuka kemungkinan untuk membela Indonesia, Australia, atau Amerika Serikat. Iya. Vickery sendiri sebenarnya udah pernah ke Indonesia ya, di Surabaya tepatnya untuk membela timnas Australia waktu itu. Bahkan dia melihat sendiri mungkin ya, timnas Indonesia asuhan Indra Safri juara di waktu itu, Piala AFF U19. Tapi kayaknya waktu itu belum masuk radar timnas Indonesia kali ya? Iya, mungkin karena belum diketahui bahwa dia punya darah Indonesia atau dia belum membuka kemungkinan. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang pemain-pemain, calon-calon pemain yang akan dinaturalisasi, ada siapa aja sih nih selain dua nama ini kan, karena kita kemarin-kemarin tuh dikaitkan dengan banyak bintang-bintang top ya, seperti kayak Jenson Schild, terus juga Lauren Ulrich yang terbaru, terus juga ada siapa nih? Jayden Osterwolde, terus juga ada Tristan Goya. Nah, itu dari 4 nama terbaru tadi yang kita omongin, ada nggak sih yang peluangnya lebih besar dibandingkan dua nama ini gitu? Yang paling memungkinkan ya. Iya, Yang paling memungkinkan paling menurut saya adalah Tristan Goya ya. Karena dia udah membuka kemungkinan tersebut udah dari lama, udah dari bulan Maret dia ngomong ke media Belanda bahwa dia bersedia membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Cuma waktu itu emang nggak ada tindak lanjut juga dari PSSI. Dan dia tuh posisinya apa tuh? Bek kanan. Banyak ya Persaingannya mungkin. Iya, ada Kevin Dix, ada Asnawi, ada Eliano Reinders juga bisa main di situ kan. Betul. Nah, kalau yang aku dengar kan si Lauren Ulrich ini kan dia gelandang nih. Nah, kalau misalnya dia dimasukin mungkin akan lebih memperkuat lini depan juga kan. Dia gelandang serang semacam kayak Marcelino Ferdinand ya. Kalau misalnya dia dinaturalisasi masuk gabung ke timnas Indonesia, saya pikir pasti akan menjadi aset yang berharga untuk timnas Indonesia karena bisa memberikan persaingan kepada Marcelino Ferdinand. Dan juga kalau misalnya Marcelino kayak cedera kan sekarang ya, Marcelino absen, penggantinya juga sepadan gitu. Tapi ngomongin tentang naturalisasi ini kan, mendekati FIFA Series 2026, apakah memungkinkan untuk mendatangkan pemain baru di FIFA Series 2026 mendatang ini dengan waktu yang mungkin sangat singkat dan mepet gitu ya? Gimana tuh peluangnya? Saya kira waktunya sudah terlalu minim ya kalau misalnya untuk menaturalisasi pemain di FIFA Series. Tapi siapa tahu juga kalau misalnya memang ada pemain yang bisa diproses dengan cepat, bisa jadi kan. Tapi menurut saya sampai saat ini kan kita belum pernah melihat lagi Erick Thohir salaman gitu. Kalau nggak salah kan John Herdman juga ke Eropa tuh katanya. Iya, John belusukan katanya. Iya. Untuk benar nggak sih itu? Benar kan, dia update sendiri di Instagramnya. Dia mengunjungi camp latihan Borussia Mönchengladbach ya, untuk melihat Kevin Dix. Mungkin kan Kevin Dix lagi cedera 2 pertandingan beruntun absen. Mungkin dia berarti dia yang menghubungi 60 pemain itu termasuk itu ya kayaknya? Iya, pasti semua yang ada di talent pool-nya dihubungi untuk diberitahu bahwa dirinya
masuk dalam pantauan, masuk dalam radar. Halo pemirsa YouTube TV One Newscom, jangan lupa saksikan program One News Sore setiap hari pukul 6:30 malam dan One News Teropong setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6 sore hanya di kanal YouTube TV One Newscom. Oke, setelah kita membahas topik tentang Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman, sekarang kita akan membahas beberapa liga Indonesia yang menarik. Persaingan papan atas ketat banget nih, ada Persib, Borneo, dan Persija. Nah, seperti apa nih Bung Rey persaingan gelar di Super League yang saat ini tuh didominasi oleh Persib Bandung? Iya, Persib kembali membuktikan kualitasnya sebagai juara bertahan ya. Menang lagi 1-0 lawan kemarin di akhir pekan kemarin lawan Persis. 1-0 untuk 3 pertandingan beruntun ya. Yaitu saya kira itu membuktikan bahwa Persib memang punya mental juara karena walaupun bukan harinya, mungkin bukan harinya Persib untuk mendominasi atau berpesta gol, tapi mereka tetap bisa menang kan. Iya, dimanapun ya. Iya, dimanapun. Nggak dikandang, nggak ditandang. Kalau Borneo gimana nih? Ya, Borneo dengan penyerang para pemain asing yang kedua. Kedua. Para pemain asing yang mendominasi kayak Mariano Peralta udah 10 gol ya sekarang ya. Kalau misalnya mereka tetap nggak bisa dilupakan untuk menjadi pesaing Persib di papan atas gitu. Dan kita jangan lupakan pula Persija ya. Nah, tapi kalau yang Persija Jakarta nih, kemarin kan yang terbaru Shane Pertama udah turun. Iya. Nah, gimana nih? Dia posisinya kan sekarang ketiga dan beda 3 poin dari Persib Bandung. Iya, Persija pasti menjadi pesaing utama yang kuat ya untuk Persib Bandung ya. Dengan aktivitasnya di bursa transfer ini, termasuk merekrut Shane Patinama, juga mereka jadi pesaing secara tradisional untuk Persib Bandung dan pasti ada bukan hanya tentang gelar juara tapi tentang gengsi juga. Betul. Nah, kita kembali ke Persib kan. Persib ini harus tampil di AFC Champions League 2 ya. Lawan Ratchaburi FC. Nah, apakah ini bisa mengganggu fokus Maung Bandung dalam perburuan Super League? Bisa jadi, makanya kalau misalnya Persib mau juara lagi di hat-trick untuk 3 musim beruntun di musim ini ya. Saya kira kuncinya adalah rotasi. Bagaimana Bojanodak merotasi skuadnya di antara pertandingan-pertandingan padat ini. Tapi soal Persija juga mereka harus punya konsistensi untuk mengejar Persib ya. Selagi Persib fokusnya diganggu sama ACL tuh, pasti Persija harus memanfaatkan itu. Mereka perlu konsistensi. Betul, saling lihat kelemahan masing-masing sini langsung cari kesempatan gitu. Nah, kan pada pekan ke-20 Super League, Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Malut United, Borneo FC bertemu Bayangkara FC, sementara Persija akan menghadapi Arema. Dengan ketatnya persaingan papan atas saat ini, menurut Bung Rey bagaimana nih peluang ketiga tim tersebut di laga-laga krusial ini? Iya, itu saya kira kuncinya balik lagi ke kalau soal Persib ya tentang bagaimana mereka merotasi pilihan pemainnya, tentang Bojanodak memilih para pemain yang pas agar ya kan jadwal pertandingan padat itu berisiko sekali ya maksudnya untuk para pemain mengalami kelelahan lah, mengalami ya macam-macam. Kalau Persija mereka membutuhkan konsistensi karena Persija kadang bisa kalah sama tim-tim yang tak terduga gitu. Di bulan lalu mereka kalah sama Semen Padang. Ngomongin tentang Persija nih ya terakhir. Kan kemarin terbaru banget nih. Ini tuh rumor, entah rumor yang tertunda atau gimana. Katanya Mauro Zylstra, pemain timnas Indonesia bakal datang menjadi skuad Macan Kemayoran. Seperti apa nih peluangnya dan tanggapannya deh. Seperti apa nih tiba-tiba Mauro Zylstra yang di luar ekspektasi padahal kan sebelumnya Ivar Jenner. Malah Ivar Jenner sekarang ke Dewa United. Jadi kok malah seperti apa tuh? Ya Mauro Zylstra kayaknya emang dia memerlukan menit bermain menit bermain dan mungkin di Persija bisa didapatkan. Kabarnya sih dari media Belanda udah sepakat ya 2,5 tahun, tapi pelatih Persija Mauricio Souza bilangnya belum ada kesepakatan, tapi dia mengonfirmasi bahwa itu ada pembicaraan di antara Persija sama Mauro Zylstra. Oh, udah ada berarti. Iya, tapi si pelatih Persija itu Mauricio Souza belum mengonfirmasi adanya kesepakatan seperti yang dilaporkan sama media Belanda ya. Berarti harus ngebut banget nih ya. Persija kan bentar lagi mau tutup nih jendela transfer. Iya, minggu ini harus diselesaikan karena bursa transfer di Super League akan ditutup di hari Jumat nanti ya. Oh, oke. Iya.
Sedangkan di Volendam sendiri dia masih terkait kontrak kalau nggak salah sampai 2027. Masih sampai 2027, tapi soal menit bermain saya kira ya kalau misalnya dia menginginkan perkembangan pasti dia memerlukan menit bermain dan mungkin di Persija bisa didapatkan hal itu. Terus juga Ivar Jenner kabarnya mau ke Dewa United, ya itu tergantung pilihan dia sendiri sih. Kalau misalnya dia memang merasa cocoknya di Dewa United, silakan saja gitu. Kalau nggak salah kan yang aku baca-baca nih di timeline nih, kalau misalnya Ivar Jenner kenapa nggak ke Persija, katanya ingin masuk skuad inti, tapi karena mungkin Persija udah punya rotasi skuad yang kuat gitu ya, mungkin jadinya dia nggak mendapatkan hal itu di Persija, makanya dia mungkin ke Dewa United. Kira-kira kayak gitu nggak Bang? Iya bisa Formasi jadi. ideal Persija tuh emang sekarang kayak gimana sih? Bisa jadi. Saya kira Persija udah punya formasi yang solid ya. Misalnya dia udah dalam setiap pertandingan udah punya formula terbaik dari Mauricio Sousa. Mungkin Ivar Jenner lebih mungkin gabung ke Dewa United juga karena mungkin koneksi Belanda di sana, ada Rafael Strijk juga ya kan. Kita tahu mereka sama-sama di timnas Indonesia dinaturalisasi bareng di bulan Mei 2023. Mestinya di sana ya. Iya, pelatihnya juga dari Belanda, Jan Older Kering. Saya kira koneksi kuat di Belanda di Dewa United. Oke, sebelum kita tutup pembahasan Super League, kita geser sedikit ke gosip bola yang lagi hangat nih. Bukan soal taktik atau klasemen, tapi soal kehidupan pribadi pemain anyar Persib, Layvin Kurzawa, yang ikut mencuri perhatian publik. Yap, kekasih sang bek ex-PSG ini, Melissa Chauvet, mendadak jadi sorotan. Bukan cuma karena parasnya yang cantik, tapi juga karena latar belakang pendidikannya yang mentereng. Melissa dikenal sebagai sosok cerdas, stylish, dan aktif di berbagai kegiatan profesional. Bikin warganet langsung ramai membahas First Lady-nya Maung Bandung. Nah, bisa nggak nih kecantikan Melissa Chauvet ini menggeser teteh-teteh Bandung? Apakah Melissa bakal sering terlihat mendukung langsung dari tribun Stadion GBLA? Patut kita nantikan. Mungkin dari Bung Rey ada tambahan sedikit sebelum kita tutup nih segmen kali ini? Mungkin menjelang Super League main atau mungkin mungkin ya tentang Persib Bandung lawan Maluku United, saya kira tidak akan mudah ya, karena Maluku United adalah tim yang kuat, bukan tim yang bisa dianggap remeh, dan dia ada di papan atas. Betul. Dan Persija juga harus lawan Arema. Saya kira akan menarik di akhir pekan ini nanti. Baik, itu dia pembahasan kita di episode kali ini. Mulai dari era baru Timnas Indonesia di era John Hetman, terus juga ada update calon naturalisasi Timnas Garuda, terus juga ada persaingan Liga Indonesia yang tak kalah menarik. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan podcast Injury Time di kanal YouTube tvvanews.com.